Padahal di desa-desa lain yang teraliri Bengawan Solo itu merupakan suatu bencana. Tapi karena Kecamatan Ujung Pangkah ini sebagai muara dari Bengawan Solo, sehingga sangat-sangat membawa berkah bagi masyarakat Desa Pangkah Kulon. Kami menanam mangrove dari mulai tahun 2013 sampai sekarang. Salah satu ketakutan saya itu ketika kami menanam kemudian dibuat untuk menjadi tambak. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Bermula dari Pegunungan Sewu di wilayah barat Surakarta dan berakhir di Laut Jawa Utara Surabaya, aliran sungai ini membentang sepanjang lebih dari 600 km. Awalnya, aliran muara Sungai Bengawan Solo mengarah ke timur dan berakhir di Selat Madura. Untuk mencegah sedimentasi lumpur yang dibawa aliran sungai ini mengganggu akses laut ke Surabaya, pada tahun 1880, Belanda membuat kanal sepanjang 15 km untuk memodifikasi arah aliran muara Sungai Bengawan Solo ke utara, tepatnya di daerah Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Saya Fathur Rozi, jabatan Sekretaris Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah. Kebanyakan penduduk Desa Pangkah Kulon bekerja sebagai nelayan dan petani tambak. Kita diuntungkan dengan adanya muara Bengawan Solo, di mana tanah yang terdapat di Desa Pangkah Kulon dulunya hanya beberapa hektar, sekarang menjadi ribuan hektar. Untuk luas wilayah Desa Pangkah Kulon sebelum adanya endapan Bengawan Solo itu sekitar 7.000 hektar. Setelah adanya endapan Solo, ini menjadi kurang lebih, ini luas terakhir tahun 2024 adalah sekitar 20.000 hektar. Dulu pantainya adalah di Masjid Jami' Ainul Yakin, itu sudah pantai. Tanah timbul yang terbentuk di Ujung Pangkah disebabkan oleh akumulasi material sedimen yang dibawa oleh Sungai Bengawan Solo. Terdapat setidaknya 4 muara sungai yang merupakan hasil dari percabangan Sungai Bengawan Solo yang membawa material yang didominasi oleh selit atau lanai. Menurut sejumlah peneliti dari Institut Pertanian Bogor, di pesisir Ujung Pangkah terdapat 2 fenomena yang kontradiktif, yakni akresi sekaligus abrasi yang berdampak pada berubahnya garis pantai. Akresi adalah proses sedimentasi di wilayah pesisir yang disebabkan oleh aliran partikel dari sungai dan daratan. Sedangkan abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Saya Nyoto Santoso dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IBB. Fenomena abrasi akresi di Muara Bengawan Solo itu ada 2 desa, Ujung Pangkah Wetan, Ujung Pangkah Kulon. Dari pengamatan 10 tahun 2006-2016 kurang lebih sekitar 117 hektar itu adalah abrasi dan 411 hektar itu adalah akresi. Dalam hal ini paling tidak 1 dibanding 4, akresi adalah 4 kali, sedangkan abrasi adalah 1 kali. Lalu berapa rata-rata kira-kira abrasi dan akresi? Kalau menurut saya akresi kurang lebih sekitar 12-30 hektar per tahun. Sedangkan abrasi itu ya kurang lebih sekitar 11 atau 12 hektar.
Untuk abrasi dan tanah timbul, kalau sepengetahuan saya masih banyak tanah timbulnya, walaupun tidak sebanyak tahun-tahun dulu sebelum terjadinya penyudetan. Setiap tahunnya hampir 10 hektar tanah timbul itu bertambah, tapi setelah adanya penyudetan itu kita hanya bertambah sekitar 3 hektar sampai 5 hektar dalam 1 tahun. Untuk pemanfaatan dari tanah timbul atau endapan Bengawan Solo, sebagian kecil untuk lahan pertanian, yang sebagian besar adalah lahan perikanan atau tambak, yang sebagian lagi mulai tahun 2000 itu kita manfaatkan untuk konservasi mangrove. Untuk pemanfaatan tanah timbul, warga harus mengajukan permohonan ke pemerintah desa, dan ini terjadi pada tahun 60 sampai dengan tahun 2007. Jadi prosesnya itu mengajukan untuk menggarap. Kalau sudah digarap, sudah berupa tambak, itu mengajukan spop istilahnya, baru nanti mengajukan SK dari BPN provinsi. Kalau sudah SK baru bisa diajukan sertifikat. Kata orang dulu, Pangkah Kulon itu akan bertemu dengan Madura, Pulau Madura, akan sampai di sana, sehingga masyarakat berbondong-bondong, wis saya minta ini 3 hektar, 3 hektar, 3 hektar. Sekarang umpama dikumpulkan surat itu sudah menggunung. Nah, sehingga ada tanah timbul langsung itu sudah bagiannya si A, si B terus. Alhamdulillah tahun 2007 sudah tidak melayani lagi. Tanah timbul di ujung Pangkah telah dimanfaatkan secara masif oleh masyarakat mulai dari tahun 1984 guna pertambakan udang dan ikan. Secara total, pemanfaatan tambak di ujung Pangkah yaitu sebesar 36% dari luas total lahan di Kabupaten Gresik. Bapak Imam Hambali, petani tambak Sidomulyo Pangkah Kulon. Saya mengelola hampir 12 lahan yang ada di Sidomulyo. Saya sebagai petambak sudah hampir 20 tahun lebih lah. Untuk komoditas di tambak saya itu ada bandeng dan fanami. Untuk pengolahan tambak saya itu ada yang pakan pabrik, ada yang pakan alami. Masyarakat sini itu sekarang banyak yang pakai tradisional, masih pakai pupuk api-api. Hampir 60% yang pakai tradisional. Yang pakai pakan semi pakan itu hanya 40%. Saya kelola tradisional pakai pupuk api-api itu hampir 2 ton lebih untuk bandeng itu. Ukurannya itu 3 on, 2 on setengah itu. Untuk ancaman yang paling besar untuk petani tambak sekarang itu abrasi air laut naik, air Bengawan Solo naik. Kerugian kalau sudah naik air laut sama Bengawan Solo itu hampir miliaran, Pak. Pernah tahun 2002 itu hampir keseluruhan tambak itu semua kena abrasi, kena dampak air laut yang naik itu. Material tanah timbul yang terdapat di ujung Pangkah tidak hanya berasal dari aliran Sungai Bengawan Solo, tetapi juga dari pasir laut. Material pasir yang berasal dari laut ini juga menyebabkan dampak kerusakan dan kematian vegetasi mangrove. Hal tersebut membuat proses abrasi berlangsung lebih cepat. Saya Robah, Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat Pangkah Kulon. Di aliran Sungai Bengawan Solo itu terjadi sedimentasi dan itu mudah untuk membuat tumbuh pohon mangrove di sekitar sini. Cuman ada banyak hal yang mengancam kelangsungan pertumbuhan itu sehingga terjadi abrasi juga seperti tanah yang saya pijak pada saat ini.
Tanah yang saya pijak ini adalah bukan tanah sedimentasi, melainkan tanah yang dari laut, dan tanah ini merupakan tanah yang mengancam untuk kelangsungan kehidupan mangrove di sekitar sini, terutama Abyssinia. Ini contoh Abyssinia yang tumbuh dengan secara alami, dan pasti ini sebentar lagi mati karena nggak bisa bernapas. Akarnya tertimbun. Ini ciri-cirinya adalah daunnya sudah menguning. Ini adalah contoh Abyssinia yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun, tapi mati juga terkena pasir ini. Dan setelah mati akan mempercepat terjadinya abrasi. Sampah-sampah ini datangnya juga dari Bengawan Solo, dan ini juga bisa mengancam untuk kelangsungan hidup mangrove yang mulai tumbuh. Stabilitas tanah timbul di ujung pangkah dipengaruhi oleh keberadaan vegetasi mangrove. Hal ini disebabkan oleh peran mangrove sebagai agen hayati yang mampu memerangkap endapan lumpur sehingga akumulasi lumpur tersebut dapat menghasilkan tanah yang cukup stabil. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Institut Pertanian Bogor menunjukkan bahwa saat ini hanya 25,6% dari total luas lahan di ujung pangkah yang masih ditutup oleh hutan mangrove. Hilangnya ekosistem mangrove di ujung pangkah terjadi karena adanya degradasi dan deforestasi. Berdasarkan penelitian sejumlah ahli dari Institut Pertanian Bogor, selama periode 2006 hingga 2016, deforestasi di kawasan tersebut mencapai 101,7 hektar. Ya, deforestasi dan degradasi mangrove itu, kalau saya lihat apa penyebab deforestasi, penyebabnya adalah manusia. Ya, bagaimana manusia itu melakukan deforestasi dengan merubah mangrove menjadi tambak. Ya, fenomena itu tidak hanya terjadi di ujung pangkah, tapi juga daerah lain, khususnya pada mangrove yang terus menjorok ke depan karena tanah timbulnya bertambah, tetapi manusia dari belakang mengurangi mangrove itu untuk dirubah menjadi tambak. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana dengan degradasi. Nah, degradasi daripada mangrove itu terjadi karena masyarakat masih menganggap kehadiran mangrove, ya, baik di tanggul tambak, ya, di tanggul kanal, itu karena menjadi sarang burung. Nah, sarang burung air hadir di situ dianggap sebagai hama bagi petambak yang sedang budidaya ikan bandeng atau udang. Itulah fenomena itu yang kira-kira terus terjadi sehingga kehadiran burung, ya, ini jadi hama, dan itu di mangrove, makanya mangrove dikurangi, makanya itu adalah degradasi. Saya sudah menjadi penggerak mangrove mulai tahun 2005. Bergerak mulai 2005 itu sudah terdengar bahwa mangrove di ujung pangkah itu rusaknya 50-60%, sehingga kami punya pemikiran untuk masuk ke situ untuk mengembalikan mangrove seperti semula. Kami menanam mangrove dari mulai tahun 2013 sampai sekarang sekitar 124 hektar. Dan yang cenderung berhasil itu yang menanam kecil-kecil, 2 hektar, 3 hektar, itu yang berhasil total, karena kami merawatnya itu lebih mudah untuk menjangkau. Tapi yang berpuluh-puluh hektar itu angka keberhasilan sama sekali kurang, karena kami menjangkau untuk merawatnya itu sangat sulit. Ini contoh tanah timbul yang sudah jadi, yang dihasilkan dari aliran Bengawan Solo, dan saya jadikan media untuk tanam yang jenisnya Rhizopora, sedangkan di belakangnya sudah banyak jenis Abyssinia yang tumbuh dengan sendirinya. Awalnya ini nggak ada, kemudian muncul sedimentasi tanah sedikit, maka kami mulai untuk tanam di situ untuk memancing tanah timbul untuk selanjutnya, sehingga sampai sekarang dan alhamdulillah baik.
Kalau kita lihat secara saintifik, para pakar sepakat bahwa sumber daya mangrove ini ada 6 komponen. Pertama adalah tumbuhan mangrove sejati yang hadir pada ekosistem itu. Yang kedua, tumbuhan mangrove ikutan, associate yang hadir di wilayah itu. Yang ketiga adalah biota daripada biota air yang mangrove, mau itu ikan, udang, kepiting, ya, kerang dan lain, itu adalah biota. Yang keempat adalah proses ekologi yang ada di situ, apa, nursery ground dan spawning ground. Itu adalah sumber daya yang keempat. Yang kelima adalah apa? Tanah timbul. Ya, yang keenam adalah masyarakat. Kenapa tanah timbul itu sebagai komponen sumber daya mangrove? Karena di tanah timbul itu merupakan awal proses terbentuknya ekosistem mangrove yang dicirikan dengan tumbuhan mangrove yang zonasinya dari depan sampai belakang. Dari Abyssinia, Sonratia, Rhizopora, Bruguiera, Rhizophyrium, dan lain-lain. Nah, kalau tidak ada tanah timbul, maka bagi mangrove itu tidak ada, ya, yang disebut dengan penambahan daripada luas ekosistem mangrove. Tidak ada juga masalah pertambahan dari kekayaan biotanya. Kami dari Pokmaswas ketika mau melakukan penanaman itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Satu, bulan yang baik itu bulan 7 sampai 9. Kenapa kami milih bulan 7, 8 sampai 9? Karena di bulan 1 itu anginnya itu besar, sehingga potensi untuk merusak yang kita tanam itu sangat besar sekali. Kemudian tanah yang sudah aman, nah tergolong aman itu yang sudah terhalang dan sudah agak keras. Kemudian untuk mengamankan pohon itu kita kasih pagar biar menghalangi sampah yang masuk dan ombak itu tidak langsung masuk ke pohon yang baru kita tanam. Biasanya kami memilih tanah itu dari bibir sungai antara 100 sampai 150 meter. Karena itu adalah titik aman yang orang tidak mungkin akan dijadikan tambak. Pokmaswas Pangkakulon kalau disuruh menanam berapa ribu pohon pun mampu. Cuman tingkat keberhasilannya yang tidak bisa menjamin. Nah, kesiapan untuk keberhasilan tanah itu di Pangkakulon tiap tahunnya hanya 2 sampai 3 hektar. Pengalaman kami ketika dipaksakan untuk tanam, kemarin tanam itu antara 375.000, tanahnya belum siap, maka keberhasilannya itu mencapai hanya 5%. Dan itu kan sia-sia. Karena sangat pentingnya mangrove bagi petani tambak itu sendiri maupun bagi nelayan, karena kita tahu mangrove adalah tempat habitat segala macam ikan. Dan untuk tahun 2015 kalau nggak salah atau 16 kemarin, Pak Kepala Desa mempunyai kebijakan bahwa kita bebaskan 300 hektar untuk mangrove ini. Jadi warga siapapun tidak boleh untuk menggarap tanah tersebut. Sejalan dengan kebijakan pemerintah desa pada tahun 2020, Ujung Pangkah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial atau KEE berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. KEE ini mencakup 3 desa, yaitu Pangkah Wetan, Pangkah Kulon, dan Banyu Urip dengan luas total mencapai 1.554,27 hektar. Kawasan yang ditetapkan terutama terdiri dari hutan mangrove. Urgensi ini menjadi kawasan ekosistem esensial. Urgensinya adalah ini bukan kawasan hutan, ya, ini ekosistem mangrove, ini habitat burung, lalu banyak sekali burung migran, ya, gitu. Lalu yang ketiga apa? Ini juga menjadi tempat sumber mata pencarian, mencari makan bagi masyarakat Ujung Pangkah. Khusus untuk Ujung Pangkah ini, Gresik ini punya kelebihan. Di Gresik, Ujung Pangkah itu tanah timbul menjadi feeding ground bagi burung migran. Hitungan saya 112.000 lebih itu, ya, burung migran itu nggak ada di Indramayu, ya.
Dulu ada, sekarang hancur. Ya. Nggak ada juga di Muara Gembong, nggak ada juga itu di Porong, nggak ada. Itu di Muara Bengawan Solo. Ya. Jadi kalau ini hancur, kita akan kehilangan banyak hal. Coba kalau kita menghadirkan 112.000, sulit sekali. Upaya apa yang dilakukan? Ini sudah ada, kita tinggal nerima. Makanya kita jaga. Dari sudut pandang persoalan, terdapat dua isu utama terkait tanah timbul di ujung Pangkah, yaitu masalah ekologi dan masalah irregularitas agraria. Jadi permasalahan inti yang terjadi di ujung Pangkah itu karena ini statusnya adalah bukan kawasan hutan lindung atau hutan konservasi. Ini adalah kawasan yang disebut dengan areal penggunaan lain dan ini ekosistem mangrove. Dan ini sudah sejak zaman sebelum merdeka masyarakat sudah memiliki kebiasaan, tradisi bagaimana memanfaatkan mangrove dan tanah timbul. Nah, jadi di situ tidak ada yang disebut dengan kehadiran dari negara mengatur mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Akhirnya masyarakat dengan tradisinya yang sudah berturun-turun, akhirnya mereka melalui tokoh masyarakat, melalui kepala desa, lalu mencoba membagi lahan siapa yang belum kebagian. Ya, dengan surat garapan, lalu mereka mendapat hak garap. Ya, ini permasalahan intinya. Di sisi lain tanah timbul ini belum tersentuh dari rencana tata ruang Kabupaten Gresik. Itu kira-kira. Mangrove itu kan untuk tempat bertelur ikan, untuk pembesaran juga, tempat mencari makan ikan. Nah, ketika lautnya sudah nggak kondusif lagi, kalau nggak ada mangrove juga, maka repot juga nelayan untuk mencari ikan di sini. Salah satu kuncinya adalah menjaga ekosistem itu untuk mempertahankan nelayan yang ada di sekitar sini. Harapan dari pemerintah Desa Pangkah Kulon untuk tanah timbul ini ya tetap mudah-mudahan semakin tahun juga semakin bertambah, dan untuk pembebasan sekitar 300 hektar untuk konservasi mangrove ini bisa terwujud, bisa tertanami semuanya untuk mangrove demi masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat Desa Pangkah Kulon dan sekitarnya, khususnya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan maupun sebagai petani tambak.